Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naki Wildan, mahasiswa jurusan Engineering dari Politeknik DN. Saat ini saya akan menjelaskan tentang IP address dan juga pengelompokan beserta contohnya. Jadi yang pertama, IP address adalah singkatan dari Internet Protocol atau dalam bahasa Indonesia berarti protokol internet. IP address atau Internet Protocol adalah alamat protokol internet yang mengidentifikasi segala perangkat yang terhubung ke jaringan, baik jaringan internet maupun maupun jaringan lokal. Dan nanti itu akan dibahas di IP private dan IP public. Nah, fungsi IP address itu gimana sih? Nah, ketika Anda mengunjungi sebuah website, perangkat yang Anda gunakan perlu menemukan lokasi data website tersebut untuk kemudian mengambil datanya dan menyajikannya kepada Anda. Jadi, istilahnya tuh seperti kalau misalnya kita kan pernah ya nulis alamat IP untuk penerimaan paket dari e-commerce. Nah, seperti itulah fungsi IP address sama dengan alamat untuk menerima paket dari e-commerce kita tadi gitu. Nah, cara kerja IP address itu adalah pertama, komputer terhubung ke router jaringan yang biasanya disediakan oleh penyedia layanan internet ISP. Kemudian router akan berkomunikasi dengan server tempat website disimpan untuk mengakses file yang perlu dikirim kembali ke komputer Anda. Nah, contohnya ya, komputer, router, dan server memiliki IP address tertentu yang bisa dikenali satu sama lain. Oleh karena itu, dengan alamat inilah masing-masing perangkat bisa berkomunikasi, mengambil data, dan mengirimkannya. Nah, kita langsung aja ke perbedaan IP address versi 4 dan IP address versi 6. Nah, kalau misalnya ada sebuah perusahaan kecil atau rata-rata ya, semua perusahaan di dunia ini itu pakainya zaman sekarang itu masih pakai IP address versi 4. Kecuali jika perusahaan itu memang data center atau sebuah perusahaan yang memang mengharuskan memiliki banyak sekali membutuhkan banyak sekali IP yang tersedia. Nah, data center itu harus memakai IP address versi 6 karena nggak cukup guys kalau misalnya IP address versi 4 yang dipakai seperti itu. Nah, IP address itu kebagi jadi 4 jenis ya, yaitu IP address private, public, dinamis, dan statis yang bakal kita bahas nanti. Nah, kita bahas IP address versi 4 dulu. Nah, IP address versi 4 adalah alamat IP yang paling umum digunakan dengan panjang 32 bit dan 4 bagian oktet yang dipisahkan oleh titik. Nilai setiap oktet berkisar dari 0 sampai 255. Kepanjangan IP versi 4 itu Internet Protocol version 4. Ya, dia punya IP address sekitar 4,3 miliar. IP address juga punya beberapa kelas ya. Ada 3 nanti saya bahas, tapi saya bahas IP versi 6 dulu. Nah, kalau IP versi 6 adalah versi IP address yang lebih baru dari IP versi 4, dimasukkan untuk menggantikan IP versi 4 karena variasi IP versi 4 yang kini mulai terbatas. Kalau IP versi 4 memiliki panjang 32 bit, panjang IP versi 6 mencapai 128 bit. Artinya ada sekitar 340 andesilion, angka di belakang digit pertamanya adalah 66. Itu udah gak ngerti lagi, udah triliun lewat. Alamat IP versi 6 yang berbeda. 340 andesilion. IP versi 6 ditulis dalam rangkaian digit heksadesimal 16 bit dan huruf dipisahkan oleh titik 2. Jadi pada jenis IP address ini Anda akan menjumpai huruf dari A sampai F. Ya, jadi kita langsung aja masuk ke perbedaan IP versi 4 dan IP versi 6. Tadi jumlahnya ya udah kita ketahui, terus konfigurasi membutuhkan DHCP, sedangkan kalau misalnya versi 6 gak butuh DHCP. Oke, kita langsung aja masuk ke private IP ya. Jadi kalau IP private IP adalah jenis IP address. Sebentar, saya mau kasih tahu tentang kelas IP dulu ya, yaitu rentangnya dari A sampai E.
A sampai E. Ya, bisa dilihat ya. Seperti ini guys, IP A B C D E ya. Tapi yang paling banyak digunakan adalah 10.10.10.10 dan 192.168.10.1 ataupun 172 ya. Yang paling banyak digunakan. Saya juga belajarnya itu aja sih, gue pernah ya. Seperti ini guys, kelas IP mana ya, 172 kok gak ada, 172 kok gak ada ya. Oh gini sih gue nyalain Google guys sebelah. Kelas A B C D E. Nah seperti ya, kurang lebih seperti inilah ya kalau kata Google ya. Nah IP address ini dia biasanya terdiri dari beberapa, bukan kategori, dari beberapa bagian ya, bagian benar. Nah maksudnya tuh gimana? Saya cari dulu. Nah ini nih, netmask itu kayak submesh ya guys, emang kayak gitu sih ya. 25 25 25 255 255 255. Nah ini sebenarnya ada tabelnya ya, cuman yang perlu kita ketahui ya, paling gak perlu dihafal ya tabelnya, cuman yang perlu kita ketahui ya slash paling gak slash 24 slash 28 slash 30 dan slash 32, karena itu memang yang paling banyak digunakan seperti itu. Yang lain juga kadang digunakan sih, cuman bisa dihitung lah kalau kalian tahu beberapa submeshnya gitu ya, dikali 2 dibagi 2 lah. Saya lihat tipsnya soalnya di ini, kita hafalin aja satu gitu ya, slash 24 ke atas tinggal dikali, ke bawah dibagi gitu. Nah ini broadcastnya nih, ada hostnya 6. Host itu kayaknya share device gitu sih, host tuh alamat host ya. Nah guys, kalian bisa lihat IP A, tapi kok ini gak ada 172 ya, bawah banget guys. Maaf ya suaranya lagi di guys bideng. Nah kita lanjut ke IP, private IP dan public IP. Oke, jadi para private adalah jenis IP address yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan lokal, misalnya melalui Bluetooth atau LAN. Perangkat seperti laptop, handphone, atau komputer yang dilengkapi Bluetooth dan bisa terhubung ke jaringan lokal memiliki IP private sendiri. Ya, jadi secara garis besar sebenarnya perbedaan antara private IP dengan public IP itu, kalau misalnya private itu maaf ya, saya bacanya kembali guys. Kalau IP public itu bisa untuk connect ke internet, IP private gak bisa. Seperti itu deh kan, yang digunakan dalam jaringan yang tanpa batas, digunakan oleh semua perangkat keras agar dapat mengakses sumber dari internet, juga dapat diakses oleh semua orang yang terhubung pada jaringan tersebut. Contohnya kayak Google sih kayaknya. Dan kalau IP private itu lebih ke kondisi tertentu dalam sebuah jaringan lokal gitu. Sementara memanfaatkan IP private ini merupakan lingkup kecil seperti kantor, perusahaan, atau sekolah-sekolah gitu ya. Itu kalau misalnya public itu emang udah perusahaan gede banget gitu loh, yang memang server itu. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan tentang IP dari saya, Nakia Wildan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada benar itu dari Allah, bila ada salah itu dari saya. Oke, bisa tanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.